warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Semoga teman-teman di rumah tetap sehat selalu ya, dan pastinya tetap semangat dalam mengikuti kegiatan Pramuka pada hari ini. Baik anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kakak Ani dan Kak Afi akan menjelaskan materi tentang semapur. Yang pertama, Kakak akan menjelaskan tentang pengertian, yang kedua sejarah, ketiga prinsip pengiriman, yang ketiga cara mengirim dan menerima berita, dan yang kelima adalah cara menghafal semapur. Nah, semapur itu apa sih anak-anak? Nah, semapur itu adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Nah, informasi tersebut dapat disampaikan dan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun saat ini yang umum digunakan itu adalah menggunakan bendera ya, yang dinamakan dengan bendera semapur. Nah, pengiriman sandi atau kode melalui bendera semapur ini memakai dua bendera yang masing-masing ukurannya adalah 45 x 45 cm, yang pastinya teman-teman udah tahu ya, yang berwarna merah dan kuning. Nah, itu adalah semapur. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebihnya gambar semapurnya adalah seperti ini. Jadi panjang tongkatnya itu kurang lebih 10 cm, kemudian panjang benderanya itu sekitar 45 cm kali 45 cm. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya itu merupakan persegi, adalah gabungan dua buah segitiga sama kaki yang beda warna ya. Warna yang digunakan itu sebenarnya bisa bermacam-macam. Namun yang biasa digunakan itu adalah warna merah dan kuning, di mana posisi warna merah itu selalu berada dekat kayu bendera. Nah, semapur itu juga digunakan dalam komunikasi kelautan pada awal abad ke-19. Selanjutnya, wah ini ada sejarah semapur ya teman-teman. Nah, sejarah semapur itu merupakan program yang ditemukan oleh E.W. Dijkstra ya, atau seorang ilmuwan dari Belanda pada tahun 1967. Nah, beliau itu mengajukan sebuah konsep di mana kita itu menggunakan suatu variabel integer untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif atau yang sedang tidak aktif. Nah, contohnya itu apa? Yaitu monitor dari Java ya. Selain digunakan untuk primitif dari mekanisme sinkronisasi, kebanyakan semapur itu juga dipakai untuk berkomunikasi ya, sebagai salah satu perangkat keras. Jadi ditemukan oleh E.W. Dijkstra. Nah, ya, yaitu seorang penemu dari Belanda pada tahun 1967. Nah, dalam pengiriman semapur itu juga memiliki prinsip. Nah, ini yang pertama adalah memilih posisi sikap saat mengirim berita dengan menggunakan semapur, yaitu pilihlah tempat dengan background yang kontras ya, dengan warna bendera yang kita gunakan. Jangan ke arah sinar matahari teman-teman yang menyilaukan, karena itu akan tidak memudahkan kita untuk dapat membacanya. Seperti itu. Kemudian sikap badannya itu harus tegak, kakinya juga dibuka, dan pada saat tidak mengirim isyarat, bendera itu disilangkan di depan kaki ya. Kemudian cara memegang tongkatnya bagaimana, Kak? Nah, cara memegangnya adalah tongkatnya itu dipegang dengan masing-masing tangan memegang satu bendera. Kemudian jari telunjuk itu lurus ke tongkat ya. Nah, cara tersebut itu untuk menjaga posisi tongkat agar segaris lurus dengan tangan kita selama mengirim isyarat berlangsung. Jadi tangan dan lengan itu harus dijaga dalam keadaan tetap lurus ya, dengan tongkat bendera semapur. Nah, kemudian gerakan bertumpu pada sendi peluru di bahu itu dikirimkan dengan isyarat yakin dan jangan ada ragu-ragu. Hindarkan gerakan yang tidak diperlukan dan membingungkan.
Nah, apabila lupa nih akan isyarat yang hendak dikirim, tetaplah berhenti pada huruf terakhir. Ingat-ingat, pokoknya jangan sampai teringat kembali dan baru lanjutkan gerakannya. Jadi usahakan benderanya itu tidak dalam keadaan terlipat ya teman-teman pada tongkatnya, karena itu akan membingungkan yang menerima atau yang melihat kita sedang menggerakkan bendera tersebut ya gitu. Jadi jangan sampai terlipat ya. Jadi harus dalam posisi yang sempurna, sikap sempurna. Nah, kemudian ini ada cara mengirim nih, cara mengirim dan menerima berita dari bendera Semapur. Yang pertama yaitu usahakan untuk mengirim dan menerima itu berada di tempat yang terang ya, otomatis ya. Jangan di tempat yang gelap. Nanti yang menerima itu tidak jelas untuk melihatnya. Yang kedua, itu sebaiknya dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang ya. Satu sebagai pengirim isyarat dan satu sebagai pembaca isyarat, dan satunya lagi sebagai pembawa kunci kode isyarat jika belum hafal ya. Karena ini kode-kode dalam bendera Semapur itu memang agak sulit gitu ya. Jadi kita harus juga menghafalnya. Kemudian yang ketiga, itu sikap pengirim itu harus tegak dan 2 orang lainnya itu jongkok tanpa menghalangi si pengirim. Kemudian sebelum mengirim berita itu kirim perhatian dulu kepada si penerima. Jika siap, penerima menjawab dengan Kak. Nah itu kalau sudah siap ya, Kak. Terakhir adalah kirimkan huruf per huruf dari tiap perkataannya. Selanjutnya, yang keenam itu adalah untuk menyatakan perkataan telah selesai dipakai tanda bendera dipegang bersilang ke bawah dan juga digunakan kalau ada huruf yang sama ya. Selanjutnya, jika tiap perkataan diterima dengan baik oleh penerima, maka penerima itu menyatakan dengan mengirim huruf C. Selanjutnya, bila pengirim menghendaki membuat angka, maka lebih dahulu itu harus memberi tanda A ya, tanda huruf A. Sesudah itu baru membuat angkanya. Selanjutnya, jika penerima menghendaki supaya kiriman terakhir diulangi, nih minta diulangi, kemudian kirimkan kepada pengirim dengan kata ini, kemudian dirangkai. Selanjutnya, jika pengirim membuat kekeliruan atau kesalahan, maka kirimkan huruf E sebanyak 8 kali. Dan yang terakhir adalah berita selesai dinyatakan dengan huruf AR. Tunggulah penerima mengirim R, artinya iya ya, atau mengiyakan telah menerima berita dengan baik. Nah, seperti itu. Ada 11 langkah ya dalam cara mengirim dan menerima berita menggunakan bendera Semapur. Selanjutnya, ini ada tata cara menghafal kode Semapur. Jadi dari angka 1 sampai angka 7, 8, kemudian per huruf itu mengikuti tanda jarum jam ya. Nah, itu seperti itu. Kalian bisa melihatnya. Kalian bisa perhatikan bahwa salah satu cara yang sangat mudah untuk menghafal kode isyarat Semapur itu adalah menggunakan metode jarum jam. Nah, biasanya itu beberapa sandi lainnya yang digunakan itu sudah biasa digunakan dalam Semapur. Misalkan nih huruf UR itu berarti siap untuk dimulai. Nah, kemudian huruf K, nah siap menerima berita. Kemudian huruf E sebanyak 8 kali, berarti ini ada kesalahan gitu. Selanjutnya ada 3 kata INI, ini berarti si penerima itu minta diulangi dalam yang menyampaikan menggunakan Semapur tersebut. Kemudian ada huruf R, itu berarti dapat menerima dengan baik. Kemudian ada AS, itu berarti tunggu ya. Kemudian MK geser kanan dan ML itu geser ke kiri. Nah, seperti ini untuk huruf A sampai huruf Z ya. Nanti bisa lebih jelasnya Kak Afi dan Kak Ani akan nge-sharekan video
dalam menyampaikan berita menggunakan bendera Semapur. Nah, cukup sekian ya teman-teman semuanya, semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya nanti Kak Ani dan Kak Afi akan share videonya. Kalian bisa cek di link YouTube yang akan kami sharekan kepada kalian. Oke, sekian untuk penjelasan kegiatan Pramuka Penggalang pada pagi hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.